Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riana Ramdhani dengan NIM E1M018062, mahasiswa semester 6, Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram. Di sini saya akan membuat sebuah video pembelajaran microteaching untuk memenuhi tugas mata kuliah microteaching dengan dosen pengampu mata kuliah Dr. Yunita Aryansani Anwar SPD MSI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Nah, semoga kalian semua masih tetap sehat dan semangat untuk mengikuti pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Nah, alangkah lebih baiknya sebelum kita mengawali pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Nah, selanjutnya, saya minta kepada kalian semua untuk mengisi daftar hadir yang sudah saya siapkan. Nah, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, sebagai apersepsi, saya minta kepada kalian semua untuk mengeluarkan segelas air dan beberapa sendok gula. Setelah itu, kalian masukkan 1 sendok gula ke dalam gelas yang berisi air. Kemudian kalian aduk seperti ini dan kalian amati apa yang terjadi. Nah, jika kita perhatikan di sini, gula akan larut di dalam gelas yang berisi air. Nah, keadaan ini yang disebut dengan yang namanya larutan. Larutan merupakan campuran 2 zat atau lebih, di mana zat-zat yang tercampur bersatu membentuk larutan yang bersifat homogen, di mana kita sudah tidak bisa membedakan lagi antara zat terlarut dan zat pelarutnya, karena sudah tercampur secara merata. Nah, pada larutan gula ini, yang bertindak sebagai pelarutnya adalah air, dan yang bertindak sebagai zat terlarutnya adalah gula. Sehingga kita bisa menyebut larutan ini sebagai larutan gula. Untuk materi pembelajaran kita pada pertemuan ini adalah tentang kelarutan dan hasil kali kelarutan. Nah, pasti kalian berpikir, apa sih manfaat kita mempelajarinya, Bu? Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa penerapan konsep materi tentang kelarutan dan hasil kali kelarutan dalam kehidupan kita sehari-hari, atau apa sih pemanfaatan dari konsep kelarutan dan hasil kali kelarutan ini. Di sini saya akan menjelaskan kepada kalian semua ada 2 contoh penerapan dari konsep kelarutan dan hasil kali kelarutan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama tentang pembuatan garam dapur atau yang kita kenal dengan senyawa NaCl. Nah, senyawa NaCl ini dibuat menggunakan air laut dengan menggunakan prinsip penguapan. Nah, namun di dalam air laut itu tidak murni terkandung NaCl saja, tetapi ada puluhan senyawa lain yang terkandung di dalam air laut selain NaCl, seperti MgCl2 dan CaCl2. Nah, bagaimana caranya agar dalam pembuatan garam tersebut air laut itu hanya mengandung NaCl tanpa ada zat pengotornya? Nah, di sini akan digunakan prinsip yang namanya pengendapan, di mana prinsip pengendapan ini berkaitan dengan materi kita, yaitu kelarutan dan hasil kali kelarutan. Nah, yang kedua yaitu tentang penghilang kesadahan air. Nah, air yang memiliki tingkat kesadahan yang tinggi jika kita konsumsi akan mengganggu kesehatan kita. Dan perlu kalian ketahui juga bahwa air sadah dapat mengurangi daya pembersih pada deterjen. Nah, dengan mempelajari materi kelarutan dan hasil kali kelarutan ini, nantinya kita dapat mengetahui bagaimana caranya menghilangkan kesadahan air dengan prinsip penambahan ion senama. Untuk materi pembelajaran kita pada pagi hari ini, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu tentang kelarutan dan hasil kali kelarutan. Nah, di mana kompetensi dasarnya di sini yaitu memprediksi terbentuknya endapan dari suatu reaksi
menggunakan prinsip kelarutan dan hasil kali kelarutan. Nah, dan untuk indikator pencapaian kompetensinya pada pertemuan ini ada 3. Yang pertama, menjelaskan pengertian larutan, yang dimana di sini ada larutan jenuh, larutan tak jenuh, dan larutan lewat jenuh. Yang kedua, menjelaskan tentang kelarutan dan hasil kali kelarutan. Dan yang terakhir, menjelaskan hubungan antara kelarutan dan hasil kali kelarutan. Dan untuk tujuan pembelajarannya di sini juga ada 3. Yang pertama, dapat menjelaskan tentang jenis-jenis larutan. Yang kedua, dapat menjelaskan tentang kelarutan dan hasil kali kelarutan. Dan yang terakhir, dapat menjelaskan bagaimana hubungan antara kelarutan dan hasil kali kelarutan. Nah, itu tadi terkait topik kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini. Sebelum saya mulai menjelaskan materi, silahkan kalian buka grup WhatsApp terlebih dahulu dan kalian amati mengenai jenis-jenis larutan yang sudah saya kirimkan. Dan jangan lupa untuk mendownload materi pembelajaran melalui link yang sudah saya bagikan. Silahkan kalian amati terlebih dahulu, baru kita akan masuk ke materi pembelajarannya. Dan sekarang kita akan masuk ke materi pembelajaran, yaitu tentang kelarutan dan hasil kali kelarutan, di mana ada beberapa materi yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu tentang larutan, yang kedua tentang kelarutan, yang ketiga tentang hasil kali kelarutan, dan yang terakhir tentang hubungan kelarutan dan hasil kali kelarutan. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang larutan. Apakah kalian masih ingat terkait penjelasan awal saya tentang larutan? Jadi, larutan itu merupakan salah satu jenis campuran 2 zat atau lebih yang bercampur dan membentuk suatu campuran homogen, di mana kita sudah tidak dapat membedakan lagi kedua zat tersebut karena sudah tercampur secara merata. Nah, di sini larutan jika kita bagi berdasarkan jumlah zat pelarutnya ada 3 jenis larutan. Yang pertama itu ada namanya larutan jenuh, yang kedua larutan tak jenuh, dan yang ketiga ada larutan lewat jenuh. Kita bahas yang pertama, yaitu tentang larutan jenuh. Nah, larutan jenuh ini terbentuk ketika jumlah zat terlarut yang kita tambahkan ke pelarut tepat sama dengan jumlah maksimum yang dapat dilarutkan oleh pelarut. Contohnya di sini kita punya segelas air. Nah, segelas air ini mampu melarutkan 10 sendok makan gula. Nah, jika kita menambahkan 10 sendok makan gula ke dalam air, maka akan terbentuk yang namanya larutan jenuh, di mana jumlah gula yang ditambahkan sama dengan jumlah maksimum yang dapat dilarutkan oleh air tersebut. Yang kedua yaitu tentang larutan tak jenuh. Nah, kalau larutan tak jenuh ini dia akan terbentuk ketika jumlah zat terlarut yang kita tambahkan ke pelarut itu kurang dari atau lebih sedikit dari jumlah maksimum yang dapat dilarutkan oleh pelarut. Nah, seperti contoh yang tadi, kita punya segelas air yang dapat melarutkan 10 sendok makan gula. Tetapi sini kita hanya menambahkan 5 sendok gula saja atau melarutkan 5 sendok gula saja. Nah, apa yang terjadi? Di sini akan terbentuk yang namanya larutan tak jenuh, di mana jumlah gula yang kita tambahkan kurang dari jumlah yang dapat dilarutkan oleh pelarut. Nah, di sini yang bertindak sebagai pelarut adalah air. Dan yang terakhir ada larutan lewat jenuh. Nah, larutan lewat jenuh ini akan terbentuk ketika jumlah zat terlarut yang kita tambahkan batas maksimum dari kemampuan pelarut itu melarutkan zat terlarut. Nah, contohnya di sini seperti yang awal-awalnya tadi.
kita ada 1 gelas air yang mampu melarutkan 10 sendok makan gula. Tetapi di sini kita memasukkan 12 sendok makan gula. Nah, apa yang terjadi? Maka akan terbentuk yang namanya larutan lewat jenuh, di mana jumlah gula yang kita masukkan tadi melebihi kemampuan maksimal dari air itu melarutkan gula. Kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang kelarutan. Ada yang tahu apa itu kelarutan? Nah, jadi kelarutan merupakan jumlah maksimum suatu senyawa atau zat yang dapat dilarutkan ke dalam suatu pelarut. Nah, jadi jika kita perhatikan mengenai pengertiannya tadi, maka larutan yang bentuk di sini adalah larutan jenuh. Nah, untuk satuannya di sini adalah mol per liter. Perlu kalian ketahui bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi kelarutan. Yang pertama itu ada suhu, yang kedua ukuran zat terlarut, yang ketiga volume pelarut, dan yang terakhir ada pengadukan. Kita bahas satu persatu terkait faktor yang mempengaruhi kelarutan. Yang pertama suhu. Nah, pemanasan pelarut ini dapat mempercepat larutnya zat terlarut. Nah, jika kita menggunakan pelarut dengan suhu tinggi, maka akan lebih cepat jika kita menggunakan pelarut dengan suhu yang rendah. Nah, pasti kalian sering jumpai dalam kehidupan sehari-hari, jika kita melarutkan gula dengan air panas, maka gula tersebut akan lebih cepat larut daripada kita melarutkan gula tersebut dengan air yang biasa. Nah, jadi di sini suhu sangat berpengaruh terhadap kelarutan. Yang kedua, ukuran zat terlarut. Nah, ukuran zat terlarut yang kecil atau yang berbentuk serbuk akan lebih mudah larut di dalam pelarut jika dibandingkan dengan ukuran zat terlarut yang besar. Nah, yang ketiga, tentang volume pelarut. Nah, volume pelarut yang tinggi atau volumenya yang banyak akan mempengaruhi kecepatan dari kelarutan, di mana semakin banyak volumenya maka kelarutannya akan semakin cepat. Nah, yang terakhir ada pengadukan. Nah, pengadukan juga sangat berpengaruh terhadap kelarutan, di mana jika kita mengaduk larutan tersebut atau zat terlarut yang kita masukkan ke dalam pelarut akan mempercepat terjadinya kelarutan atau akan mempercepat terbentuknya larutan. Baik, untuk pembahasan kita yang ketiga yaitu ada hasil kali kelarutan. Jika suatu garam mengalami kondisi tepat jenuh, maka garam tersebut akan mengalami yang namanya kesetimbangan. Nah, kesetimbangan di sini dipengaruhi oleh zat padat yang tidak larut dan ion-ion zat terlarut. Hasil kali kelarutan di sini merupakan tetapan kesetimbangan untuk larutan jenuh atau hasil kali konsentrasi maksimum ion-ion pangkat koefisien. Contohnya di sini, jika kita melarutkan zat MXAY ke dalam air, maka akan membentuk ion XMY+ dan ion YaX-. Nah, larutkannya sampai konsentrasi maksimum, maka akan terbentuk larutan jenuh. Dan terjadi yang namanya reaksi kesetimbangan, di mana laju pembentukan XMY+ dan YaX- sama dengan laju pembentukan MXAY. KSP merupakan hasil kali konsentrasi produk dipangkatkan dengan koefisien masing-masing dibagi dengan hasil kali konsentrasi reaktan dipangkat dengan koefisien masing-masing. Nah, tetapi karena pada reaksi ini hanya berfase solid atau padatan, maka hasil kali kelarutan reaktan tidak dimasukkan ke dalam persamaan. Sehingga KSP merupakan hasil kali konsentrasi dipangkatkan dengan koefisien masing-masing. Nah, jadi KSP dari MXAY adalah hasil kali konsentrasi dari
My plus pangkat X dengan AX min pangkat Y. Pembahasan kita yang terakhir yaitu terkait dengan hubungan kelarutan dan hasil kali kelarutan. Apa sih hubungan dari kelarutan dan hasil kali kelarutan? Nah, jadi hubungan antara kelarutan dan hasil kali kelarutan ini dapat kita tinjau dari konsentrasi jenuh suatu garam. Sedangkan untuk tetapan hasil kali kelarutan dapat dilihat dari garam yang tepat mengendap. Kelarutan zat-zat yang sukar larut dapat kita tentukan berdasarkan harga KSP dari zat tersebut. Nah, begitu pula dengan tetapan hasil kali kelarutan dapat kita tentukan apabila konsentrasi dari ion zat tersebut kita ketahui. Agar kalian lebih mengerti terkait hubungan antara kelarutan dan hasil kali kelarutan, di sini kita akan membahas contoh soal yang akan menentukan antara hubungan kelarutan dan hasil kali kelarutan. Contohnya di sini ada larutan AgCl, Ag2S, dan Ag3PO4. Nah, dari ketiga larutan ini kita akan menentukan hubungan antara kelarutan dan hasil kali kelarutannya. Yang pertama, larutan AgCl. Larutan AgCl pada keadaan tepat jenuh akan mengalami reaksi kesetimbangan, di mana laju pembentukan AgCl sama dengan laju pembentukan ion Ag+ dan Cl-. Nah, langkah selanjutnya kita akan menentukan konsentrasi dari AgCl dan ion Ag+ dan Cl-. Oleh karena konsentrasi jenuh pada AgCl sama dengan kelarutannya, maka akan diperoleh persamaan ion Ag+ dan Cl- sama-sama mempunyai konsentrasi kelarutan yaitu S. Di mana konsentrasi kelarutan di sini kita lambangkan dengan S, dan konsentrasi kelarutan juga dapat kita tentukan berdasarkan harga koefisiennya. Nah, karena harga koefisien antara Ag+ dan Cl- ini kita tinjau dari harga koefisien pada senyawa AgCl yaitu sama-sama 1, maka konsentrasi kelarutannya juga sama-sama 1, yaitu di mana kita lambangkan dengan S. Dengan demikian, kita dapat menentukan harga KSP dari larutan AgCl, di mana KSP-nya merupakan konsentrasi Ag+ dikali dengan konsentrasi Cl-. Nah, karena kita ketahui tadi konsentrasi dari Ag+ itu adalah S dan konsentrasi dari Cl- itu adalah S, kita masukkan ke dalam rumus. KSP sama dengan S dikali S. Berarti tetapan hasil kali kelarutan dari larutan AgCl atau KSP-nya adalah S pangkat 2. Yang kedua yaitu ada larutan Ag2S. Nah, jika larutan Ag2S ini kita larutkan dalam air, maka akan terbentuk reaksi kesetimbangan dan membentuk ion 2Ag dan S2-. Nah, pada Ag2S ini kita ketahui dia memiliki konsentrasi jenuh atau kelarutan yang kita lambangkan dengan S. Berarti pada Ag2S itu kelarutannya adalah S. Sedangkan pada ion 2Ag+, dia kelarutannya adalah 2S. Kenapa 2S? Kita lihat dari perbandingan koefisiennya. Dan pada S2- untuk kelarutannya adalah S. Nah, setelah kita ketahui masing-masing larutannya, baru kita dapat menentukan harga KSP-nya. Dengan demikian, diperoleh KSP dari larutan Ag2S adalah konsentrasi Ag+ pangkat 2 dikali dengan konsentrasi S. Nah, nanti akan diperoleh 2S pangkat 2 dikali S. Dan akan didapatkan harga KSP-nya adalah 4S pangkat 3. Nah, jadi hubungan kelarutan dan hasil kali kelarutan untuk garam yang memiliki ion sama dengan 3 adalah 4S pangkat 3. Larutan yang terakhir ada larutan Ag3PO4. Larutan Ag3PO4 ini dalam keadaan jenuh akan terjadi reaksi kesetimbangan, di mana reaksi setimbang ini pada laju pembentukan Ag3PO4 sama dengan laju pembentukan ion
3Ag+, dan PO4 3-. Nah, kita ketahui bahwa kelarutan dari Ag3PO4 ini adalah S, maka kelarutan dari 3Ag+ ini adalah 3. Kenapa 3? Karena kita lihat dari perbandingan koefisiennya. Dan untuk P4 3-, maka kelarutannya juga S. Dengan demikian, kita dapat menentukan harga KSP dari larutan Ag3PO4 dari konsentrasi Ag plus pangkat 3 dikali dengan PO4 3-. Jadi, nanti akan diperoleh KSP-nya sama dengan 3S pangkat 3 dikali S. Maka akan diperoleh harga KSP dari larutan Ag3PO4 adalah 27S pangkat 4. Nah, itu tadi penjelasan terkait materi tentang kelarutan dan hasil kali kelarutan. Nah, saya harap kalian semua dapat memahami dengan baik penjelasan dari saya, dan tentunya di sini sebagai umpan balik, saya akan memberikan kalian 2 pertanyaan. Yang pertama, apa perbedaan dari larutan jenuh, larutan tak jenuh, dan larutan lewat jenuh? Dan yang kedua, kalian akan menjelaskan tentang pengertian dari kelarutan. Silahkan kalian jawab terlebih dahulu soal yang saya berikan, dan kalian bisa mengirimkannya melalui grup WhatsApp. Kesimpulan dari materi pembelajaran kita pada pertemuan ini tentang kelarutan dan hasil kali kelarutan. Larutan adalah campuran 2 zat atau lebih yang membentuk campuran homogen atau sudah tidak dapat dibedakan lagi karena tercampur merata. Di sini ada yang bertindak sebagai pelarut dan ada yang bertindak sebagai zat terlarut. Nah, kelarutan akan jumlah maksimum zat terlarut yang dapat larut di dalam suatu pelarut. Nah, kelarutan di sini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama itu ada suhu, yang kedua itu ada ukuran zat terlarut, yang ketiga ada volume pelarut, dan yang terakhir ada pengadukan. Dan untuk hubungan antara kelarutan dan hasil kali kelarutan, kelarutan dari zat-zat yang sukar larut dapat kita tentukan berdasarkan dari harga hasil kali kelarutan atau KSP dari zat tersebut. Nah, begitu pula dengan KSP atau hasil kali kelarutan dapat kita tentukan jika kita mengetahui konsentrasi dari ion-ion zat terlarut. Itu tadi kesimpulan dari materi pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Saya harap kalian semua dapat memahami dengan baik setiap sub-sub bab yang sudah saya sampaikan. Terakhir, saya minta kepada kalian semua untuk mendownload link yang sudah saya kirimkan. Di sana akan berisi LKPD. Silahkan kalian jawab sebagai terkait pemahaman kalian tentang materi kelarutan dan hasil kali kelarutan. Mungkin sampai sini saja pertemuan kita pada pagi hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.